Kasus kekerasan remaja kembali terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang pelajar kelas 12 SMA N 11 Surabaya bernama Thomas Julius Kristianto, 19, meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok teman sebayanya. Peristiwa pengeroyokan tragis ini diduga kuat dipicu oleh masalah sepele, yakni ganti rugi sepasang sandal. Korban mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Dr. Suetomo Surabaya pada Kamis, 4 Juni 2026. Dini hari, setelah sempat koma dan menjalani perawatan intensif selama 5 hari. Kakak sulung korban, Hana Novia Kristiani, 32, mengungkapkan bahwa perselisihan antara adiknya dan para pelaku sebenarnya sudah diusahakan selesai pada pertengahan Mei 2026. Saat itu, Thomas telah mengganti sandal milik salah satu terduga pelaku yang sempat ia pakai. Awalnya menganggap masalah itu sudah selesai karena sang adik sudah memberi ganti rugi berupa sandal yang baru. Tapi mungkin dari pihak tersangkanya tidak sesuai dengan kemauannya karena merasa bahwa harganya tidak sesuai dengan harga sandal yang baru, kata Hana saat ditemui awak media di rumah duka, kawasan Manukan Yoso II, Surabaya, Kamis, 4 Juni 2026. Hana sangat menyayangkan aksi anarki para pelaku yang tega merenggut nyawa adiknya hanya karena persoalan ganti rugi sandal. Cuma sangat disayangkan bahwa anaknya akhirnya menjadi emosi bahkan sampai berujung melakukan tindakan anarki yang mana menghilangkan nyawa seseorang hanya karena motif ganti rugi sebuah sandal, sesalnya. Berdasarkan keterangan Nia Sanjaya, 38, tetangga dekat korban yang mendapatkan informasi dari pihak keluarga, berikut adalah kronologi lengkap insiden pengeroyokan yang menewaskan siswa SMA N 11 Surabaya tersebut. Peristiwa bermula pada Minggu, 31 Mei 2026, dini hari. Thomas berjalan sendirian keluar dari rumahnya menuju ke toko kelontong di depan gapura gang permukimannya untuk membeli minuman ringan kemasan. Namun, toko kelontong tersebut ternyata sudah tutup. Thomas kemudian memutuskan melanjutkan berjalan kaki menuju ruas tengah jalan raya untuk mencari toko kelontong lain yang berada di dekat gedung sekolahnya, SMA N 11 Surabaya. Nahas, setelah membeli minuman yang ia cari, Thomas tiba-tiba didatangi oleh gerombolan remaja yang berjumlah 4 orang. Tanpa ampun, gerombolan tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap Thomas di lokasi tersebut. Merasa belum puas meluapkan emosinya, sekitar pukul 2 WIB, para pelaku membawa Thomas secara paksa menuju ke kawasan sepi di Jalan Tengger, Surabaya. Di lokasi kedua inilah, para pelaku kembali mengeroyok korban secara brutal hingga Thomas mengalami luka parah di bagian kepala dan jatuh tidak sadarkan diri. Melihat kondisi Thomas yang tidak kunjung sadar, para pelaku panik. Mereka kemudian menaikkan tubuh korban ke atas sepeda motor dengan cara dibonceng untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun di tengah jalan raya kawasan Jalan Manukan Tengah, tubuh Thomas yang sudah lemas ambruk ke belakang dan terjatuh ke tanah. Para pelaku kemudian justru menggeletakkan korban di emperan sebuah toko sembako. Setelah itu ditaruh di belakang sempat terjatuh katanya. Itu dalam keadaan dia sudah nggak sadar gitu. Setelah itu dia digeletakkan di dekatnya toko yang jualan sembako, kata Nia Sanjaya. Salah satu pelaku kemudian berupaya menghubungi teman dekat Thomas yang tinggal bertetangga di Jalan Manukan Yoso II. Teman korban yang mendapatkan informasi tersebut langsung bergegas menuju lokasi kejadian, lalu segera mengabarkan kondisi kritis Thomas kepada pihak keluarga.